Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam Makosyid Syariah. Sebelum ke dalam Makosyid Syariah, pertama-tama, apa sih konsep pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam? Dan apa bedanya dengan konsep pembangunan ekonomi konvensional? Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam itu bersifat komprehensif, tidak terbatas pada variabel-variabel ekonomi saja, yang dimana pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam itu mengutamakan akhlak dan spiritual manusia itu sendiri. Sedangkan pembangunan ekonomi konvensional itu hanya terbatas pada kebendaan dan fisik semata dan mengabaikan akhlak spiritual manusia itu. Tujuan utama pembangunan dalam perspektif Islam itu adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan manusia itu sendiri, dan untuk mencapainya ada 5 unsur dalam makosyid syariah, yaitu yang pertama memelihara agama, yang kedua memelihara akal, yang ketiga memelihara jiwa, yang keempat memelihara keturunan, dan yang kelima memelihara harta. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelima poin ini. Yang poin pertama yaitu memelihara agama. Apa sih hubungannya dengan pembangunan ekonomi Islam dengan memelihara agama ini? Kemudian poin yang kedua yaitu pemeliharaan jiwa. Jika jiwa seseorang itu baik, maka dia akan merasa bahagia dan seseorang itu akan bersifat produktif dan dapat memberikan distribusi positif kepada masyarakat seperti kesadaran tolong-menolong, belah kasih dan perdamaian yang diakui dalam Islam, dan mengutamakan perdamaian yang diakui dalam Islam, dan itu berpengaruh positif terhadap pembangunan. Nah, yang ketiga yaitu pemeliharaan akal, yang dimana pemeliharaan akal ini mendorong manusia untuk berpendidikan yang berkualitas dan memungkinkan mereka bersifat kritis dan dapat menumbuhkan dengan pemeliharaan akal ini dapat menumbuhkan inovasi yang dimana di dalam dengan inovasi ini manusia itu akan bisa membuka lapangan pekerjaan, dan itu akan menurunkan pengangguran yang dapat menurunkan kemiskinan di dalam masyarakat itu juga. Dan inilah hubungannya dengan pembangunan ekonomi dalam Islam. Dan poin yang keempat yaitu memelihara keturunan. Semakin banyak sumber daya keturunan itu dan semakin banyak sumber daya manusia itu, maka jumlah kelahiran naik, maka itu akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan komunitas Islam dalam ekonomi itu akan bertambah, yang dimana seperti kita ketahui di Indonesia ini sumber daya manusia itu terbatas dan sumber daya alam kita yang tidak terbatas. Dengan keturunan ini sumber daya manusia kita akan seimbang dengan sumber daya alam kita. Poin yang kelima yaitu memelihara harta, dengan contoh dengan pendistribusian zakat dan infak. Dengan kita mendistribusikan harta kita dengan zakat, melalui zakat dan infak, kita akan membantu saudara kita yang keterbelakangan dan akan mengurangi ketidaksetaraan sosial dan kemiskinan yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat yang kurang mampu.